iman musyahadah sebagaimana dialami para sahabat-sahabat. Ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah kena panah, beliau dicabut panahnya tidak kuat, maka Sayyidina Ali minta waktu sebentar, aku akan sembahyang, dan saat aku sembahyang cabutlah panahku. Sayyidina Ali adalah orang yang sudah wusul pada Allah SWT. Ketika sholat dia fana, dirinya tidak ada, yang ada Allah. La mawjuda illallah. Saat itulah Allah bukan hanya mawjud dalam lauqiyah qalbiyah, tapi sifat sakit pun telah diambil oleh Allah SWT. Hingga ketika sholat Sayyidina Ali tidak tahu kalau dicabut panahnya. Itulah Sayyidina Ali. Hingga Sayyidina Ali seorang masyhur, seorang arifin. Bahkan dia dawuh, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang betul-betul telah mampu mengenal dirinya, siapa dirinya, maka sungguh dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa telah musyahadah pada dirinya, siapa dan bagaimana, maka sungguh dia akan musyahadah kepada Allah. Ini kata Sayyidina Ali yang masyhur. Di dalam Aidiyah aplikasinya adalah dengan lillah dan billah. Anak-anakku yang saya cintai, itu semua nikmat Allah yang tidak setiap orang diberi. Soal kesadaran musyahadah, nikmat ijad semua makhluk diberi, baik yang bernyawa tidak bernyawa, nikmat tidak. Nikmat imdad dibina, semua makhluk diberi. Apabila satu benda ini telah diambil nikmat imdadnya, maka dia rusak. Kita mau tidak mau makin tua, makin tua, makin tua. Seiring dengan itu Allah mengambil nikmat imdad, bahkan akhirnya nikmat ijadnya diambil dan kita akhirnya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap akan menjadi rusak dan mati. Tidak ada yang bisa mengajukan dan tidak ada yang bisa mengundurkan waktunya. Anak-anakku yang saya cintai, kita di pengalaman Aidiyah kau dikenalkan Allah Subhanahu wa taala. Iman musyahadah, iman mengenal Allah dengan lillah dan billah. Lillah dan billah sering kita dengar, yaitu semua perbuatan kita hendaknya senantiasa niati ibadah pada Allah. Saat kita tidur, saat kita makan, saat kita mandi, semuanya yang diridhoi Allah, tidak dilarang, diniati ibadah. Dalam melaksanakan ibadah berpikir lillah, itu billah, Allah yang menggerakkan. Wa ma ta'malun, dan apa yang kau lakukan termasuk lillahnya, billahnya dalam hati, maka itu semua harus dibillahkan. Allah yang menciptakan. Kemudian di Rasul kita sadar kita makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita iman, kita Islam, kita sholat, kita zakat, amal solih, semuanya karena tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan kenal Allah Subhanahu. Karena itulah kita hendaknya di samping niat ibadah mengikuti perintah Allah, niat makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tadi disampaikan man shalla alayya bil qabri, ya, sami'tu man shalla alayya na'iyan ablaghtu. Ini hadis sahih. Barang siapa dia membaca selawat di kuburku, aku mendengar, dan siapapun yang baca selawat dimanapun aku datang. Ini hadis. Maka apabila Anda merasa makmum pada Rasulullah SAW, Rasul akan datang membimbing Anda semuanya. Tapi apabila kita tidak niat makmum Rasulullah, maka iblis yang akan membimbing kita dalam amal ibadah itu hingga kita terbelok, terjerumus ke api neraka. Anak-anakku yang saya cintai, hadirin hadirat yang kami hormati, lillah billah lir rasul bir rasul, ini pun harus didasari dengan bir rasul. Di samping lillah dan billah bir rasul, kita harus bir rasul. Kita mengenal Allah
Ini semua harus kita sadari bahwa ini karena jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga di dalam membaca sholawat, Mbak Yai menuntun kita di samping niat lillah, di samping niat kita lir Rasul makmum Rasul, kita niatkan untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Rasul, di mana Rasul telah membina kita dengan iman dan Islam, di mana Rasulullah telah menarbiyah kita dengan tarbiyah batiniyah, nadrotiyah kepada hati kita. Di samping niat syukur di dalam baca sholawat, kita niatkan takziman wa mahabbatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam kita, sebagai nabi kita, dengan adab yang baik lahir maupun batin. Tentunya kualitas bacaan sholat seseorang ini juga ditentukan kualitas hati seorang yang membaca sholawat, baik dalam artian ikhlasnya, baik dalam artian niatnya sekedar ibadah atau diniati mahabbah kepada Rasulullah SAW, syauk dan mahabbah, rasa rindu dan cinta kepada Rasulullah SAW. Maka kualitas amalan sholawat ini akan berbeda-beda satu dengan yang lain, sesuai dengan kondisi jiwa dan hati serta keikhlasan daripada orang yang membaca sholat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah anak-anakku, setelah kita dikenalkan, maka berkenal kita pada Allah. Yang semula kalau kita sholat Allahu Akbar, hati kita akan bangga dan merasa telah melakukan sholat. Lebih daripada itu, kita merasa orang yang ahli ibadah, ahli qiyamul lail. Sebagaimana tadi saya dengar, siapa kamu? Saya orang yang ahli qiyamul lail. Tadi dijawab, aku tidak tanya itu tadi. Semua akan memamerkan dengan apa yang lakukan. Ahli ibadah, ahli riyadhah, ahli qiyamul lail, ahli puasa, semua akan pamer. Dan semua itu tidak ada artinya, tidak ada berguna kecuali hati yang bersih. Al-yama la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti ada satu hari, satu saat, semuanya tidak ada artinya. Dirinya, hartanya, anak-anak keturunannya, pangkatnya, ilmunya, semua tidak ada. Hanya yang bermanfaat, hati yang selamat, artinya jadi selamat dari syirik kepada Allah Ta'ala. Hati yang mukhlis, bersih dari kotoran nafsu, hingga betul-betul menjadi orang yang ibadah kepada Allah. Para hadirin hadirat, anak-anakku yang berbahagia, kemudian oleh Mbak Yai bukan hanya dikenalkan, tapi dikenalkan pada Al-Ghaus, di mana anak-anakku, bahwa seorang ini mencari guru yang kambil mukambil ini sangat sulit sekali. Sulit, sesulit kita mencari orang Jawa kayu apa itu batu yang mengapung, sesulit mencari telapak kuntul yang terbang, artinya kuntul yang punya telapak tidak mungkin. Seperti gimbalnya kucing atau macan, sulit mencari guru itu. Maka Mbak Ye mengajak bacaan sholawat. Di samping itu diajak untuk wasilah pada Al-Ghaus, yang tadi disebutkan Al-Ghaus itu Sultanul Aulia, di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi fil ardi 300